Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvio Hayri Halubis. Saya mahasiswi Stain Madinah dari Prodi Ekonomi Syariah 3A. Pada video kali ini, saya ingin menjelaskan salah satu budaya Mandailing Natal, yaitu Markobar. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Islam dan Budaya Mandailing yang diampu oleh Ibu Rahmi Wahyuni. Jadi sebagai harta naon menyambut menjaluangi harta jantur Mandailing Natal. Kabupaten Mandailing Natal terletak pada Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten Mandailing Natal merupakan daerah penyangga yang sistem kekerabatannya menganut sistem patrilineal atau mengambil garis keturunan ayah. Seorang anak di Mandailing Natal akan mengikuti garis keturunan ayahnya dan mendapatkan marga dari turunan ayahnya. Kabupaten Mandailing Natal diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 9 Maret 1999 di kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan. Dalam rangka mensosialisasikan Kabupaten Mandailing Natal, Bupati yang menjabat pada saat itu, Bapak Amru Daulay SH, menetapkan akronim nama Kabupaten Mandailing Natal sebagai Kabupaten Madinah yang Madani dalam surat tanggal 24 April 1999. Seperti halnya kebanyakan daerah-daerah lain pada zaman dahulu, penduduk Mandailing hidup dalam satu kelompok-kelompok yang dipimpin oleh raja yang bertempat tinggal di Bagas Godang. Dalam mengatur sistem kehidupan, masyarakat Mandailing Natal menggunakan sistem Dalian Natolu atau 3 tumpuan. Artinya, mereka terdiri dari kelompok kekerabatan yang pertama Mora, yaitu kelompok kerabat pemberi anak darah. Yang kedua Kahanggi, yaitu kelompok kerabat yang satu marga. Dan yang ketiga anak Boru, yaitu kelompok kerabat penerima anak darah. Yang menjadi pimpinan kelompok tersebut biasanya adalah anggota keluarga dekat dari raja yang menjadi kepala pemerintahan di negeri atau huta asal mereka. Markobar merupakan tradisi lisan yang termasuk kearifan lokal yang semestinya dilestarikan. Kata Markobar dalam bahasa Mandailing dapat dipadankan dengan kata berbicara dalam bahasa Indonesia. Keterampilan berbicara adalah keterampilan untuk menyampaikan ide, gagasan, dan informasi tertentu dengan kata-kata dan kalimat. Markobar atau marhata-hata adalah pembicaraan resmi yang dilakukan dalam upacara adat Mandailing, baik dalam siriahon atau acara berbahagia maupun siluluton atau acara berduka cita. Tak ada aturan baku tentang durasi Markobar, lama atau sebentar tetaplah namanya Markobar, tergantung kepiawaian seseorang dalam berlisan. Semakin piawai, bisa jadi semakin banyak kata dan cerita, sehingga berdampak pula pada semakin lamanya waktu berbicaranya. Menurut tradisi perkawinan adat masyarakat Mandailing, terdapat 3 jenis hata Markobar, yaitu Boru Tulang atau Manyunduti, Marsapa Boru atau Pabolak Pinggan Panganon, dan Mangalo Jongkon atau Langka Mangkopoli Amaina na Mangkopoli na Tobang na Toras. Dalam tradisi Markobar terdapat burangir atau daun sirih yang sangat penting. Daun sirih memiliki arti penting dalam masyarakat adat Angkola Mandailing karena setiap memulai pembicaraan dalam upacara adat selalu diawali dengan menyuguhkan daun sirih yang disebut manyurdu burangir. Daun sirih tersebut didampingi gambir atau sontang, kapur atau soda, tembakau atau timbako, dan pinang atau pining yang ditempatkan di atas wadah atau partaganon. Di atas partaganon tersebut terdapat 5 benda yang dalam perumpamaan masyarakat Angkola Mandailing 4 ganjil 5 gonong atau 4 ganjil 5 genap. Disebut 4 ganjil artinya 4 benda kurang dari syarat. Apabila sudah 5 artinya sudah lengkap dan memenuhi syarat. 5 benda yang terdapat di atas partaganon disebut napuran. Napuran tersebutlah yang akan disuguhkan pada tokoh adat atau pihak yang dituakan atau hatobangon, mora, dan ketua adat atau harajaon setiap kali memulai upacara adat perkawinan. Yang memiliki acara meminta izin terlebih dahulu kepada ketua adat. Setelah mendapat izin, burangir boleh disuguhkan. Pihak anak Boru bertugas menyuguhkan burangir. Ketika burangir disuguhkan,
Halajaun, Mora, dan Hatobangan cukup meletakkan telapak tangan pada Partaganun tersebut. Hal itu sudah menandakan Burangir diterima di sidang adat. Setelah itu, yang punya hajat mengutarakan maksud dan tujuannya. Tujuan menyuruh Burangir antara lain memohon sesuatu tanpa perlu ketidakseimbangan, meminta tenaga atau bantuan tanpa upah, yang ketiga meminta maaf tanpa perhitungan, dan meminta obat tanpa bayar. Menurut Maharaja Gunung Sorik Marapi dalam tulisannya, dalam hal adat Mandailing, 5 jenis campuran sirih di atas yang sifatnya berbeda-beda harus disatukan. Seperti sifat manusia, ada yang pintar, menyayangi turunan, tinggi hati, hati bengkok, lemah lembut, sifat buruk, pemarah, dan sebagainya. Ini semua disatukan, dipertemukan menjadi satu ikatan dalam musyawarah mufakat untuk mengambil satu kesimpulan. Dalam tahapan pernikahan, Markobar selalu dilaksanakan pada tiap-tiap tahapan. Tahapan pertama adalah Marsapa Boru. Marsapa Boru merupakan tradisi pernikahan tahap pertama. Calon mempelai perempuan akan ditanyai perihal tersebut. Jika mempelai perempuan mengiyakan dan keluarganya setuju serta menerima, maka akan ditemukan waktu pertemuan selanjutnya. Yang kedua, Marsapa Batang Boban. Marsapa Batang Boban merupakan tradisi pernikahan tahap kedua. Pada tahapan ini akan dibicarakan mengenai besarnya mahar atau tuor yang harus dipikul oleh ditanggung keluarga mempelai laki-laki. Dan yang ketiga, tahapan Patibal Sere. Patibal Sere merupakan tahapan pernikahan tradisi yang dilakukan sejumlah batang boban yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Pihak dari calon mempelai laki-laki pada hari yang ditentukan berangkat bersama rombongan yang terdiri dari kahanggi dan anak boru menuju rumah keluarga mempelai perempuan untuk mengantar emas atau uang atau patibal sere. Tahapan patibal sere yang dihadiri patik-patik para daton ini dilakukan untuk menyerahkan emas atau uang yang diletakkan pada induri atau tampah yang dilapisi kain panjang dan ujung daun pisang kepada mora. Dan tahapan selanjutnya yaitu tahapan terakhir Martahi Pabuat Boru. Tahapan ini Markobar akan dilaksanakan oleh Hatobangan atau Namora kahanggi anak boru di saat mempelai wanita ingin pergi ke rumah mempelai pria. Pada saat ini Hatobangan akan memberikan nasihat-nasihat pernikahan kepada kedua mempelai untuk menjalankan rumah tangga yang baik. Demikian hasil video tentang penjelasan Markobar yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah dan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Semoga penjelasan tadi bisa menambah wawasan kita dan bisa memperdalam lagi tentang adat budaya Mandailing Natal. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.